Pemirsa Intens Investigasi. Tegas. Pihak Ruben Onsu membantah dengan keras tudingan dari pihak Sarwenda bahwa Ruben Onsu terjerat hutang pinjaman online. Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu juga mengungkapkan adanya miskomunikasi yang cukup parah antara Ruben Onsu dan Sarwenda tentang urusan anak-anak pasca mereka bercerai. Ketika pihak Sarwenda membantah kabar bahwa dirinya pernah terlibat pertengkaran yang cukup hebat dengan Ruben Onsu sebelum mereka bercerai, pihak Ruben Onsu justru menunjukkan bukti rekaman CCTV ketika pertengkaran hebat itu terjadi dan disaksikan seisi rumah. Seperti apa bantahan pihak Ruben Onsu tentang berbagai tuduhan dari pihak Sarwenda? Apa yang membuat tangis Sarwenda pecah di hadapan Denny Sumargo? Luka apa yang ada di kalbu Sarwenda sehingga ia masih dirundung kesedihan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang menyampaikan klarifikasi dan menanggapi tudingan yang menyebut kliennya terlibat hutang pinjaman online. Minola Sebayang dengan tegas membantah tudingan tersebut. Menurutnya, Ruben Onsu merupakan figur publik yang memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan resmi, termasuk perbankan. Karena itu, ia mempertanyakan alasan Ruben Onsu harus menggunakan layanan pinjaman online apabila memang membutuhkan uang. Buktikan aja kalau memang Ruben ada pinjol. Ya, karena sudah ada tuh orang-orang juga yang cerdas, yang paham mekanisme bahwa kalau pinjol, ya OJK itu sudah ada aturan kan, tidak boleh menagih ke rumah kalau memang menagih DC itu di atas jam 10, dia harus di jam kerja itu jam 10. Jadi perlu dipertanyakan itu. Ya, tapi yang pasti ngapain Ruben pinjol kalau dia bisa pinjam ke bank gitu loh. Dan kalau memang misalnya dia yang pinjolnya Ruben misalnya datang ke rumahnya dia, kan berarti kan pinjolnya kan sekarang nih. Karena kemarin-kemarin nggak ada pinjol, ya berarti sekarang nih pinjolnya setelah berpisah. Kan nggak mungkin juga Ruben memberikan alamat rumah Cilanda. Dan debt collectornya nggak lihat berita. Setahun ini sudah kita sanggah debt collector yang mobil dulu tuh salah alamat datang ke sana. Kenapa nggak tagih Ruben? Ruben tuh rumahnya bukan di sana. Alamat terbarunya sudah ada. Kerjanya di stasiun televisi. Itu kan sudah beritanya sudah kemana-mana. Ini nggak lihat berita nih debt collectornya masih datang ke rumah yang Ruben jelas-jelas nggak ada di tempat itu. Kan harusnya semua orang tahu bahwa Ruben sudah bercerai dan Ruben nggak tinggal sama lagi dengan S. Ngapain itu pinjol datang ke rumah yang bukan rumahnya Ruben gitu loh? Pakai logika aja, because law is logic. Kan saya selalu bilang hukum itu logika. Minola Sebayang juga menjelaskan masalah komunikasi antara Ruben Onsu dengan Sarwenda yang sering terjadi miskomunikasi. Di antaranya, terkait masalah Sarwenda yang akan berangkat ke Thailand. Di satu sisi, Ruben Onsu menanyakan perihal keberangkatan Sarwenda ke Thailand demi kepentingan anak-anaknya. Jika Sarwenda pergi lama, maka ia yang akan menjaga anak-anak. Namun pertanyaan Ruben Onsu justru disalahartikan oleh Sarwenda dan menganggap Ruben Onsu mau mencampuri urusannya serta harus melapor kepadanya kalau ia hendak berpergian. Jadi komunikasinya serumit itu gitu loh, ya. Nggak nyambung-nyambung. Jadi artinya Ruben lelah hati sendiri gitu loh. Nggak nyambung-nyambung, terus dibantah-bantah, terus disanggah-sanggah. Ruben maaf ini. Kapan liburnya? Aku kan mau anak-anak maaf. Oh nggak ada, ini kali dulu ini gitu. Terus misalnya yang terjadi seperti itu. Ya Ruben kan juga harus kerja. Makanya dia berpikir, udah nggak nyambung nih gua komunikasi. Maka dia tunjuklah kuasa hukum untuk menanyakan tentang haknya dia berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Di mana salahnya gitu loh? Di mana pelanggaran etik dan hukumnya gitu loh? Kenapa dibilang ini kan masalah pribadi? Kenapa harus melebar pakai kuasa hukum? Sikit-sikit Ruben ke pengacara.
Karena nggak terjadi komunikasi yang saling mengerti. Ini Ruben ini, saya baca aja lah ya. Nanti saya tunjukkan matanya, ya. Ruben bilang begini misalnya, ya. Selamat pagi Bun. Bun maaf sebelumnya untuk pembicaraan tadi malam yang kurang bagus dan jadi melebar. Bukan maksudku seperti itu. Semua sudah terjadi, jadi kayaknya nggak perlu diungkit. Aku berkomunikasi untuk urusan anak saja dan tidak mencampuri urusan hidup kamu. Silakan saja lanjutkan Bun, tidak mengatur hidupmu. Masuk 2025, aku tutup kupingku dan fokus ke anak saja. Dan jika kesalku datang, aku bayangkan hal-hal yang baik tentang kamu aja. Hanya itu yang bisa aku lakukan, yang bisa mengalahkan kesalnya itu ya. Jadi aku sudah berdamai dengan apa yang terjadi dan introspeksi diri, dan aku tutup mengingat hal-hal baik saja dan senyum untuk mereka penyampai lidah yang nggak bisa ditutup dengan tangan kita. Kita tetap bisa seru untuk anak-anak loh. Kita tetap seru untuk anak-anak dan bisa jalan sama tanpa sungkan. Kalau saat ini pasti masih canggung yang aku rasakan, yaitu tadi karena muter-muter tadi itu ya. Selamat bekerja ya Buddha cantik. Yang bagus ya Bun kerjanya. Ada anak-anak yang menanti kamu di rumah. Aku mau ke Thailand, ada jalan ke Thailand nanti nenek dan yeye, berarti kakek dan nenek. Loh. Soalnya Ruben bilang, soalnya informasinya cuma ini, tapi nggak ada tanggal loh, kata Ruben. Karena masih rencana, planning, kan nggak ada tanggal ya. Tapi bingungnya kita udah pisah, kenapa aku harus laporan ke kamu kalau aku pergi? Padahal yang ditanya, ini berkaitan dengan masalah anak. Dia berpikir, Ruben ngerecokin dianya gitu loh. Oke? Bukan masalah orang tua anak-anak. Ini masih dari S. Ruben jawab lagi. Loh, kan kamu ninggalin anak-anak. Ya nggak apa-apa, tapi bisa diinfo ke aku. Info ke ayahnya kalau bundanya nggak ada. Kan aku bisa tahu dengan siapa dan harus kesepakatan sih. Dan tinggal bicara bukan laporan sih Bun. Jadi artinya biar dia tahu kalau bundanya nggak ada. Jadi kan dia juga bisa ikut bantuin ngawasin anak-anaknya. Harusnya kalau memang dia meninggalkan anak-anak, yang pertama dia informasikan itu adalah ayahnya. Ruben gak diinformasikan, dia bingung. Jawaban S kan seperti biasanya. Ini apa gitu, yang menyimpang. Masa aku harus laporan? Bukan kamu harus laporan, kan aku tahu anak-anak itu ada di mana. Kamu kalau nggak ada, aku bisa bantu urusin. Kan ini anak-anak kita. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya membongkar fakta mengejutkan ke hadapan publik. Di depan awak media, Minola Sebayang secara terbuka memperlihatkan bukti rekaman CCTV yang berisi pertengkaran antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Dalam rekaman video tersebut, terlihat jelas gestur emosional Sarwenda yang tampak meluapkan kemarahan kepada Ruben Onsu dengan suara bernada tinggi. Begitu hebatnya percekcokan itu hingga menyedot perhatian seluruh penghuni rumah. Bahkan, beberapa orang di lokasi tampak mencoba melerai pertikaian tersebut. Dan termasuk yang dikatakan bahwa dia nggak pernah ribut-ribut di depan anak-anak. Dia nggak mau ribut-ribut yang artinya seluruh keluarga besar tahu, betul ya? Betul. Nah, dan karena dia ada etika, betul ya? Betul. Nah, jadi coba mau video nih, ini untuk pembuktian loh ya, bukan ada maksud untuk melanggar etika ya, coba. Tuh, satu rumah tahu tuh, Ruben dimarah-marahin nih. Gara-garanya nggak usah, nanti mulai bahas. Kan dia kan bilang kan bahwa tidak pernah ribut sama Ruben di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar nggak sih? Dengar. Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, artinya di ruangan tertutup. Ini kayak begini siapa yang... Emang nggak dengar semua orang? Dengan demikian, Minola Sebayang juga secara tegas membantah klaim Sarwenda yang pernah mengatakan bahwa dirinya tak pernah terlibat pertengkaran dengan Ruben Onsu di hadapan anak-anak mereka. Dalam rekaman CCTV yang memperlihatkan Sarwenda meluapkan emosinya kepada Ruben Onsu, mustahil jika anak-anak tak mendengar atau tidak mengetahui pertengkaran itu.
Karena semua orang di dalam rumah menyadari adanya pertengkaran tersebut. Apapun konteks pertengkarannya, dia kan nggak mau anak-anak tahu, anak-anak dengar. Kan itu kan kemarin yang poinnya kan? Iya. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira cocok nggak sih situasinya? Ya itu yang kami mau sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya kemudian dalam rangka kami ingin membuktikan tuduhan-tuduhan atau pernyataan-pernyataan yang kami anggap itu merugikan kepentingan hukum klien kami harus mengangkat fakta-fakta dan bukti-bukti yang mungkin tidak disukai oleh orang yang merasa itu tidak seharusnya dibuka. Minola Sebayang juga menanggapi pernyataan Sarwenda bahwa anak-anaknya menjadi korban perundungan atau bullying akibat konfliknya dengan Ruben Onsu. Minola Sebayang mempertanyakan momen munculnya isu tersebut. Menurutnya, jika memang bullying itu benar-benar terjadi sejak awal, hal tersebut seharusnya sudah diungkapkan sejak pertama kali pihak Sarwenda menggelar konferensi pers terkait anak-anaknya yang tak dinafkahi oleh Ruben Onsu. Ya saya kan nggak tahu juga apakah dibully apa tidak. Karena kalau memang misalnya anak-anaknya dibully kan harusnya dibully dari sejak mulai terjadi adanya preskon pertama dari mereka itu yang mengatakan bahwa Ruben sudah tidak memberikan uang nafkah. Kan begitu, kami kan nggak ngomong apa, kan begitu kira-kira intinya. Termasuk ya mungkin juga dibully karena ada ucapan-ucapan yang melecehkan ayahnya. Kan kita nggak tahu kenapa kok sepertinya hanya kami saja ini yang jadi sorotan anak-anak. Oh, berarti anak-anaknya hanya lihat kita nih, nggak lihat yang lainnya. Kan ini juga menjadi satu kekhawatiran yang seperti yang dikatakan oleh Ruben. Berikan anak-anak itu bersama dengan dia secara bebas tanpa pengawasan. Termasuk ibunya juga nggak perlu ikut campur, kan dia ayahnya gitu loh. Tapi mungkin ada kekhawatiran, anak-anak ini kalau misalnya tanpa ada orang lain, ibunya yang mengawasi, mungkin keceplosan ngomong, kan begitu. Mungkin ini yang mungkin dijaga, yang ditakutkan. Makanya berat banget ini dia untuk melepas anak-anak ini, kan begitu. Apalagi ketika Ruben sudah keluar tuh ngomong bahwa ketika dia melayat orang tuanya itu datang dan esoknya dia bertemu dengan anak-anaknya di sekolah, yang antar sekolah, kan Ruben menyampaikan kemarin ayah datang pencitraan ya, kan begitu. Nah jadi mungkin ini juga salah satu kekhawatiran kalau anak-anak ini ketemu tanpa ada kehadiran dia dan orang-orang yang dia percaya, mungkin anaknya mau tanya sama Ruben kan, jadi akhirnya mungkin takut kan, mungkin loh ya. Nah jadi boleh dong Ruben berpikir seperti itu. Nah jadi ini yang membuat akhirnya alot banget nih anak-anak untuk diberikan jalan bersama dengan Ruben gitu loh. Quality time bersama bertiga tuh itu jadi sulit. Padahal kan harusnya nggak begitu dong mekanismenya. Sarwenda mencurahkan permasalahannya ke Denny Sumargo hingga menangis. Lantas, luka apa yang masih ada di kalbu Sarwenda hingga membuat dirinya menangis di hadapan Denny Sumargo? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, tangis Sarwenda pecah saat tampil di podcast Denny Sumargo baru-baru ini. Dalam podcast Denny Sumargo, Sarwenda menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat atas tindakannya yang kurang baik dan sempat ia tampilkan saat live di media sosial. Tak hanya itu, dalam sesi diskusi mengenai nafkah anak, Sarwenda secara terbuka menyarankan kepada Ruben Onsu agar menyalurkan kewajibannya secara langsung kepada anak-anak tanpa melalui dirinya. Ia menyetujui usulan untuk dibuatkan rekening khusus atas nama anak-anak, sehingga aliran dana bisa langsung diterima anak-anak. Isak tangis Sarwenda pun kian dalam ketika ia menceritakan luka hatinya sebagai seorang ibu. Terima kasih buat kalian yang masih selalu ada. Ada beberapa poin yang memang harus Sarwenda evaluasi ya. Aku tahu, Pak. Gue juga ngelihat kurang bagus sih memang.
Jadi aku minta maaf juga telah mencontohkan hal yang tidak baik. Ya mungkin baiknya ke depannya ayahnya bisa langsung bikinin kartu buat anak-anak. Maksudnya ini, bikinin rekening khusus buat anak. Terus biar ayah masukin duitnya ke situ. Terus Nggak usah lewat kamu gitu? Nggak usah lewat aku, nggak apa-apa. Di media sosial sekolahnya dibully. Dibilang anak nggak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati. Ketika aku kerja, anak aku main di depan. Aku nggak mau ninggalin momen sama mereka, tapi aku harus kerja. Anak aku udah jadi anak yang broken home. Aku nggak mau sampai mereka cari nyaman di luar. Mereka beneran masih ada nggak buat aku gitu, tapi ya sorry. Denny Sumargo juga menyampaikan pesannya kepada Ruben Onsu dan Sarwenda melalui akun media sosial pribadinya. Menurut Denny Sumargo, kebencian dan kemarahan merupakan dua hal yang bertentangan dengan cinta dan kasih sayang yang diajarkan Tuhan kepada manusia. Karena setiap orang tentu membawa luka, alasan dan ceritanya masing-masing. Kalau kebencian dan kemarahan bisa membuat dunia menjadi lebih baik, mungkin saya sudah berhenti menyembah Tuhan. Gue lupa kapan pertama kali gue menemukan kalimat itu, atau siapa yang menyampaikannya. Tapi, kalimat itu yang membuat cara gue melihat hidup tidak sama lagi. Karena setiap manusia membawa luka, alasan dan cerita yang tidak selalu terlihat. Bagi dunia, mereka mungkin dua pihak yang berseberangan, tapi bagi anak-anaknya, mereka tetap rumah. Maka rendahkanlah dirimu sampai tidak ada lagi yang bisa merendahkanmu. Mungkin bagi orang lain, Ruben dan Sarwenda adalah dua pihak yang saling berseteru dan berseberangan. Tapi, di mata anak-anak mereka, Ruben Onsu dan Sarwenda tetap dilihat sebagai rumah bagi mereka. Tempat di mana anak-anak bisa menemukan cinta, kasih sayang, kenyamanan, dan kebahagiaan. Kuasa hukum Sarwenda mengungkap bahwa kliennya merasa dipojokkan oleh pihak Ruben Onsu. Lantas, apa saja pernyataan Ruben Onsu yang membuat Sarwenda merasa terpojokkan? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya Kris Samsiwu menegaskan bahwa kliennya mampu memberikan nafkah secara mandiri untuk kedua anaknya. Hal itu diungkapkan pihak Sarwenda saat menghadiri sidang mediasi perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juli pekan lalu. Ketika itu, kuasa hukum Sarwenda juga menjelaskan bahwa Sarwenda tidak mau lagi dikait-kaitkan dengan masalah uang nafkah anak dari Ruben Onsu. Sarwenda juga mengungkap bahwa secara mandiri ia sudah memenuhi kebutuhan nafkah anak-anaknya sejak bulan Januari 2026. Terus yang terpenting juga, klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri, ya. Dan mulai ke depan juga ya, klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silahkan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga, ya. Dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu ya. Jadi silakan saja nanti bapaknya bisa membuat rekening untuk anak-anaknya langsung saja, berkomunikasi langsung ya, sehingga tidak dipelintir lagi. Nafkah terhadap anak itu kan kewajiban secara undang-undang ya, dari bapak kepada anaknya ya. Tapi itu bukan permintaan klien kami, itu permintaan undang-undang, dan itu faktanya seperti itu ya. Bahkan, tangis Sarwenda sempat pecah saat ia mengisahkan perjuangannya sebagai seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak perempuan dengan segala dinamika yang ia alami. Keputusan untuk pindah rumah pun Sarwenda lakukan karena ia selalu ingin anak-anaknya tinggal di tempat yang nyaman, tenang, dan damai. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi
Anaknya juga perempuan. Saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.